Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sepisan pertama kita memunajatkan rasa syukur. Memposisi sebagai hamba yang fakir. Diulang dan diulang kalimat syukur kan diulang dan diulang ini. Hampir di semua sambutan apapun itu kalimat syukur, alhamdulillah itu selalu mengawali pembicaraan. Karena memang yang menyertai untuk menjadi manusia itu adalah syukur itu. Seseorang akan menjadi apa, itu menjadi siapa, itu adalah sejauh mana memahami rasa syukur. Rasa syukur yang mental yang menyertai perilaku syukur saat ada seruan, ada nasihat, ada masukan tentang kebaikan untuk menjadi pendengar, penyimak, pencermat yang baik, itu yang menjadi pijakannya, mentalnya itu adalah fakir. Adalah fakir. Fakir itu jiwa seseorang yang sangat kuat, memiliki kebutuhan, memproses untuk kembali kepada Tuhan di semua aktivitas kegiatannya. Menjadi apa atau menjadi siapa itu adalah pijakannya hamba yang fakir. Seseorang untuk menjadi santri, menjadi siswa atau menjadi santri akan menjadi berkembang dengan baik pada saat memiliki jiwa fakir. Butuh kuat berproses kembali kepada Allah. Sehingga perilaku-perilaku yang bias, perilaku yang merusak itu disadari, itu adalah merupakan perilaku-perilaku yang menghancurkan jiwa fakir. Ini sekaligus santriwan-santriwati kan sebentar lagi liburan yang tahun baru, akhir tahun dan tahun baru, untuk mohon waspada, hati-hati dengan keadaan dan situasi ini, untuk tidak larut dari perilaku-perilaku nafsu. Untuk memiliki jiwa adil itu adalah fakir. Katakanlah setiap orang itu ingin keadaan itu damai, ingin keadaan itu tentram, ingin keadaan itu membahagiakan. Perilaku-perilaku yang untuk memiliki tujuan, perilaku-perilaku untuk tujuan, setiap orang menginginkan situasi di lingkungannya itu bahagia, tentram, damai. Tapi kemudian faktanya ternyata tidak komunikatif. Faktanya kita itu terkadang melakukan perilaku-perilaku kesombongan yang kita tidak sadari. Kita kadang tidak sadar.
menjatuhkan orang atau mengolok orang, kemudian hanya untuk mencari menang, untuk dapat mengalahkan, menjatuhkan orang lain, dikira itu adalah kemenangan. Banyak orang yang tidak sadar melakukan perilaku-perilaku yang seperti orang yang membuli. Pada saat dapat menekan dan menjatuhkan orang lain yang dianggap lebih lemah, itu dianggap satu kemenangan. Kemudian mengira bahwa orang-orang lingkungannya yang hidup di lingkungan dia, itu kemudian menganggap dia itu kuasa, dia itu kuat. Padahal perilaku-perilaku yang dilakukan itu menyebabkan lingkungan itu negatif, ngerasani, cenderung menjauh gitu. Itu perilaku-perilaku yang kadang tidak disadari kita, perilaku-perilaku yang menurut kita itu adalah satu kemenangan, tapi sesungguhnya kita kalah telak. Saat jiwa memberontak pada saat seseorang umpamanya merasa dapat mengalahkan orang yang dianggap kuat, umpamanya santri dapat mengalahkan, saya dulu punya pengalaman memang sering mungkin bantahan dengan guru saya. Saat saya muda juga mengalami hal semacam itu, tapi saya tidak pernah berpikir untuk mengalahkan dia, karena yang saya inginkan pun juga sebenarnya guru saya, ustadz saya saat itu. Saya hanya menginginkan jawaban, kalau ustadz itu tidak tahu, katakan tidak tahu, kemudian jawab. Akan saya jawab lain waktu, selesai. Saya nggak akan menuntut dia untuk bisa menjawab. Saya juga sadar bahwa sebagai manusia tidak sempurna. Jadi saya pada saat di tingkat SMA juga pernah mengalami hal semacam itu. Akan tetapi terkadang orang mengira bahwa malu dan gengsi, apalagi siswa, masa bantah-bantahan kalah. Padahal saya tidak pernah berpikir untuk mengalahkan. Awalnya, pada saat saya mengalami sering diskoros karena tafsir hadis yang tidak masuk akal, kemudian saat menafsirkan Quran yang tidak masuk akal, sehingga saya sering membantah ustadz-ustadz saya, walaupun dampaknya saya diskoros, dikeluarkan. Tapi awalnya sebenarnya saya hanya ingin, kalau memang nggak bisa, katakan nggak bisa, selesai. Saya nggak akan menuntut dan saya tidak ada untuk menjatuhkan, apalagi dia adalah ustadz saya. Artinya bahwa perilaku-perilaku semacam ini, saya contoh pada saat Adam bukan manusia pertama, logikanya begini kan gitu, tapi mungkin ustadz saya marah kan gitu. Dan saat hampir beberapa mata pelajaran kan terjadi dialog, bahkan beberapa kan terjadi mini metu gitu ya. Itu adalah merupakan kita sering mendengar tentang fakir. Antumul fuqara ilallah, engkau itu fakir. Manusia itu merasa pintar. Sering manusia itu merasa pintar. Bagaimana akan menjadi pintar dan cerdas? Bodoh saja tidak punya. Kamu cermati kalimat ini. Banyak orang merasa pintar dan cerdas atas mungkin materi yang dimiliki setelah
baca ini, pinter. Tapi pertanyaannya, bagaimana mau pinter dan cerdas? Bodoh saja nggak punya. Sebenarnya keterlaluan sudah itu loh. Nah, masalahnya kita bisa gegek nanti kita seperti itu gitu loh. Pinter aja, mau pinter, bodoh aja nggak punya kok pinter. Gitu. Bagaimana nggak dikatakan pinter tanda tanya, kemudian koma, bodoh aja nggak punya. Contoh ya, kita ingin menjadi, sekolah kita ingin menjadi teladan. Kita ingin lingkungan kita itu adem, ayam, tentrem. Kan gitu. Tapi faktanya kita komunikasi nggak jalan. Faktanya support di antara kita nggak jalan. Faktanya upamanya kantor itu sepi dari kehidupan komunikasi, dari musyawarah. Gue pengen iso matematika, gue pengen iso bahasa Inggris, kamu ingin bisa bahasa Arab, kamu pengen iso fikih, kamu ingin bisa bahasa Indonesia. Tapi mau coba buku lah rasa-rasen. Itu berarti apa? Pinter, bodoh gak duwe kok pinter kan gitu. Jadi pada saat kita terkadang orang itu tidak sadar, di posisi itu nggak sadar. Pada saat pengetahuan, ilmu, wawasan, itu berhenti di akal, berhenti di otak. Itu yang terjadi jenuh menerima nasihat, jenuh menerima, nggak bisa menerima kritik, apalagi nggak bisa menerima masukan, apalagi nasihat, apalagi kritik. Karena sudah merasa baca buku, sudah merasa pinter begitu ya, sehingga rasional tidak digunakan karena pedomannya adalah bacaan itu. Itu yang terjadi pada saat seseorang itu bagaimana mau pinter, bodoh aja tidak punya. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Ya fikir yang kita sandang, yang kita gunakan untuk pakaian adalah fikir. Fikir. Orang yang kena bagaimana mau pinter, bodoh saja nggak punya, itu salah satunya ya. Hati-hati mereka yang punya sensitif banget. Orang yang sensitif itu sebenarnya diterjemahkan bagaimana mau pinter, bodoh saja tidak punya. Gitu. Sungguh Allah itu memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat adil. Saat kita berbicara tentang innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'alakum tadhakkarun. Itu sering diungkap di dalam khutbah. Pada setiap khutbah pasti mengangkat ini, ayat ini. Ayat ini diungkap, kita harus paham tentang sebuah dimensi kehidupan.
Saat berbicara tentang adil, berbicara tentang ihsan kebaikan, berbicara tentang dzil qurba, maka kita harus tahu tentang dimensi kehidupan yang lahir dan dimensi kehidupan yang batin. Kita harus tahu bahwa kehidupan inti itu adalah kehidupan yang batin. Bahwa suguh air, suguh makanan, piring dikedepankan untuk dihaturkan kepada tamu, itu bukan menghanturkan wadahnya, bukan menghaturkan wadahnya, tapi mengaturkan isinya. Wadah itu sebagai perilaku akhlak dan adab. Wadah itu sebagai akhlak dan adab. Wujud dari menghormat teman, menghormat orang lain, menghormat saudara. Makanya pada saat ada tamu yang datang itu saudara, yang datang itu bupati, yang ada pada datang itu camat, kan kita tidak menjadi manusia yang punya adab jika kita suguhi kopi diadai plastik. Berarti kan kita kan tuan rumah yang nggak punya adab. Nggak punya adab. Walaupun sesungguhnya itu bukan esensi, sesungguhnya bahwa yang penting itu kan kopi nih. Sing penting lak suguhane. Sing penting segone. Tapi nek mbok suguhi sego, kemudian camat utawa lurah apa meneh bupati apa meneh menteri, terus carane nyuguhmu panganan kuwi mbok nganggo tangan. Berarti kan kita nggak punya adab, nggak punya akhlak. Monggo Pak, dimaem. Gitu. Terus dicomborin di cangkeme. Wadah itu sebagai bentuk akhlak dan adab. Dimensi lahir itu adalah akhlak, adab. Ya tetap dikuatkan, tuh aziru tetap dikuatkan, dikokohkan kan gitu ya, tetap. Dalam kita menjalani itu kan dikuatkan, dikokohkan. Seperti apa ya nanti kita akan sampaikan. Jadi saat berbicara tentang innallaha ya'muru bil adli, bil adl, kita bagaimana menjalani hidup itu dengan adil. Adil. Itu memerintahkan kepada diri kita untuk berbuat adil. Kembali untuk memudahkan contoh. Nanti enek tamu kembali kepada tamu. Apakah pada saat yang datang itu bupati, kemudian itu dikai jingkir yang bagus, kemudian yang datang itu temenmu, kamu tidak kasih jingkir, tapi kamu kasih dengan plastik. Apakah itu adil? Apakah adil posisi seperti itu? Kemudian akan tetapi isinya sama. Sekarang adil itu posisinya masalah wadah atau masalah isi. Jenis kopinya sama, jumlahnya sama, akan tetapi cara nyuguhke wadahnya beda. Apakah adil seperti itu? Bagaimana yang dimaksud keadilan sosial? Itu seperti apa? Apakah harus sama? Mbok pikir dhewe apa Romo jawab? Orang yang mudah terkena
arus, kamu harus tahu orang yang mempengaruhi buruk terhadap perilaku kamu yang kamu ingin mencoba menjadi baik, tapi ada pengaruh yang buruk. Kamu yang kena pengaruh namanya kamu pecundang, yang mempengaruhi kamu itu namanya pengecut.